Shalom teman-teman semuanya, selamat sore. Pada hari ini saya akan membawakan sharing yang terambil dari kitab Matius 27. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Setiap orang mempunyai respon yang berbeda-beda setelah mengalami kesalahan. Sebagian orang berespon benar dengan menyadari kesalahannya, meminta maaf lalu bertobat. Tetapi tidak sedikit pula yang meski sadar akan kesalahannya, namun setelah itu mereka malah berlarut-larut dalam penyesalan. Yudas sangat menyesali kesalahannya, tetapi penyesalannya tidak membawanya pada pertobatan. Ia justru berlarut-larut dalam penyesalan dan akhirnya bunuh diri. Petrus menyikapi penyesalan dengan pertobatan dan ia pun mengikuti jalan Tuhan kembali pada Alkitab 2 Korintus 7 ayat 10. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?"
Mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus adalah orang kepercayaan pemerintahan Romawi untuk menjadi wali negeri di tempat itu. Dari sini seharusnya Pilatus mengambil keputusan yang tegas dan berkata bahwa orang ini tidak bersalah. Banyak orang seperti Pilatus, mereka mencuci tangan dan melepaskan diri dari tanggung jawab yang seharusnya ia pikul. Kenapa Pilatus mencuci tangan? Alasannya, Pilatus mencuci tangan karena takut bertanggung jawab. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Apa arti mahkota duri? Yang pertama, bahwa kemuliaan dan penderitaan kadang berjalan bersama-sama. Yang kedua, Yesus mengenakan mahkota duri agar kita dapat mengenakan mahkota Allah. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, memikul salib adalah awal pengalaman kita dengan Tuhan. Kedua, dengan memikul salib, kita menjadi manusia baru. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal diri menjadi satu kata yang menarik. Prinsip pertama dari menyangkal diri adalah God oriented lagi, bukan self oriented. Kata-kata ini sering saya pakai hanya untuk mengingatkan kepada kita bagaimana pusat hidup kita itu adalah Kristus dan bukan saya. Nah, ini semua akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Cita-cita kita, gairah kita, apapun yang kita inginkan. Pertanyaannya selalu pertama dan utama. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Panggilan saya, talenta saya, profesi saya. Untuk apa sebetulnya Tuhan jadikan saya? Para penemu bakat dengan bijak mereka mencari orang-orang yang berbakat bola, catur, dilatih sejak kanak-kanak. Bagus sekali. Tapi kenapa tidak ada penemu Kristen sejak mula-mula? Nah, ini menjadi bahaya setengah mati. Sebetulnya disitulah fungsi sekolah minggu. Dia seperti pencari bakat yang menemukan anak umur 3 tahun, 2 tahun sudah bisa dilatih. Jago main bola, jago main catur. Nah, begitu sekolah minggu itu sebetulnya mencari bibit-bibit. Mana ini pionir-pionir yang hebat? Saya bersyukur pada Tuhan dalam belasan tahun pelayanan saya di sekolah minggu. Banyak anak-anak saya ya menjadi anak-anak yang kemudian bertumbuh dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sehari-hari.
Yesus bisa saja memakai kuasanya untuk membebaskan dirinya, namun itu tidak dilakukannya. Yesus memilih taat pada maksud dan kehendak Allah Bapa. Yang pertama, apapun yang orang perbuat untuk melawan Allah pasti akan dipermalukan. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencana Allah. Demikian sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.